Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya telah siapkan di dalam kitab Khotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 dan Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan di bawah satu tema yang telah ditentukan oleh Biro Komunitas, yaitu perempuan dan budaya instan. Perempuan dan budaya instan. Dunia saat ini menawarkan segala sesuatu dengan instan. Baik itu makanan atau belanja secara instan. Bahkan pengakuan dan popularitas pun bisa diraih secara instan. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah iman kita juga bisa instan? Apakah menjadi perempuan Kristen bisa ditempuh dengan jalan pintas? Budaya instan adalah cara hidup atau pola pikir di masyarakat yang menginginkan hasil cepat, mudah dan praktis tanpa melalui proses panjang, perjuangan atau kesabaran. Kata instan juga berarti segera jadi atau langsung tersedia, seperti mie instan dan lain sebagainya, yang hanya bisa diseduh sebentar sudah bisa dimakan. Dari hal-hal praktis seperti makanan, istilah ini melebar menjadi gambaran sikap hidup. Ada ciri-ciri budaya instan. Yang pertama, tidak sabar dengan proses, ingin langsung berhasil tanpa melewati tahap. Dan yang kedua, mengutamakan hasil, bukan perjalanan, yang penting cepat kelihatan sukses. Dan yang ketiga, kepuasan sesaat. Hasil cepat sering tidak bertahan lama. Dan yang keempat, mengabaikan kedalaman. Maksudnya lebih mementingkan penampilan luar daripada isi yang sebenarnya. Contoh dalam kehidupan, orang ingin cepat kaya lewat jalan pintas, bukan lewat kerja keras. Anak muda ingin viral secara instan di media sosial, bukan membangun karya yang bermakna. Perempuan tergoda dengan kecantikan instan lewat filter atau produk tertentu, bukan merawat diri dan karakter secara sehat. Jadi budaya instan ini memiliki dampak negatif, yaitu membentuk generasi muda menyerah ketika hasil tidak terlihat, melahirkan rasa hampa karena kepuasan cepat biasanya tidak mendalam, menjauhkan orang dari nilai kerja keras, ketekunan, dan kesabaran yang sebenarnya membentuk karakter kuat. Jadi budaya instan adalah budaya yang serba cepat, serba singkat dan serba praktis, tetapi mengabaikan proses, kesabaran, dan ketekunan. Dalam pembacaan kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan menegaskan bahwa segala sesuatunya itu membutuhkan proses di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu indah pada waktunya, bukan
secara instan. Melalui firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan bekerja melalui proses, bukan secara instan. Budaya instan membentuk mental secara putus asa. Budaya instan membentuk mental cepat putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, budaya instan menawarkan kepuasan sesaat. Seorang perempuan bisa merasa cantik dalam waktu hitungan detik dengan filter kamera. Bisa terlihat sukses dengan memamerkan gaya hidup di media sosial. Bisa merasa bahagia dengan hiburan cepat. Tetapi semua itu rapuh ketika wajah asli berbeda dengan yang di layar. Muncul kekecewaan. Ketika pengakuan di dunia maya tidak seindah kenyataan, muncul rasa hampa. Dan ketika doa tidak segera dijawab, muncul putus asa. Budaya instan melatih kita untuk cepat puas, tetapi sekaligus cepat menyerah. Padahal Alkitab mengajarkan dalam Matius 24 ayatnya yang ke-13, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Artinya iman sejati diuji melalui kesabaran, bukan jalan pintas. Selanjutnya, perempuan Kristen dipanggil menjadi penenun proses. Perempuan dalam Alkitab sering digambarkan sebagai sosok yang sabar dalam proses. Bayangkan seorang penenun kain. Ia tidak bisa menyelesaikan karyanya dengan sekali tarik benang. Ia menenun sedikit demi sedikit, benang demi benang sampai menjadi kain yang indah. Demikian juga perempuan Kristen. Dalam keluarga ia menenun kesabaran melalui doa setiap hari. Dalam pekerjaan ia menenun integritas melalui kerja keras, bukan kecurangan. Dalam pelayanan ia menenun ketekunan melalui pengorbanan, bukan mencari penghargaan instan. Kecantikan sejati bukan hasil makeup cepat, tetapi hasil dari karakter yang dibentuk bertahun-tahun. Keberhasilan sejati bukan dari jalan pintas, tetapi dari proses yang setia. Selanjutnya, ketekunan lebih indah daripada hasil cepat. Ketekunan lebih indah daripada hasil cepat. Maria ketika diberitahukan malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, jawabannya ialah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tetapi setelah itu Maria tidak menerima kehidupan yang mudah. Ia harus menghadapi pandangan buruk dari masyarakat. Ia menanggung rasa sakit melahirkan, mengungsi ke Mesir, bahkan melihat Yesus anaknya disalibkan. Kalau Maria mencari hidup instan, ia pasti menolak rencana Tuhan. Tetapi ia memilih setia, walau jalannya penuh proses. Dari kesetiaannya lahirlah karya keselamatan bagi dunia. Perempuan Kristen hari ini dipanggil untuk meneladani Maria, menyadari bahwa rencana Tuhan tidak instan, tetapi indah pada waktunya. Selanjutnya, mewariskan nilai kepada generasi. Perempuan adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Nilai yang ia hidupi akan diwariskan kepada anak-anaknya. Jika seorang ibu hidup terburu-buru, ingin segalanya cepat,
anak-anaknya pun akan tumbuh tidak sabar, mudah menyerah dan hanya mencari hasil instan. Tetapi jika seorang ibu setia dalam doa, tekun bekerja, sabar membimbing anak-anak, akan belajar menghargai proses. Mereka akan memahami bahwa doa kadang tidak langsung dijawab, tetapi Tuhan selalu setia menepati janjinya. Ingatlah, perempuan Kristen tidak hanya membentuk dirinya sendiri, tetapi juga membentuk generasi. Budaya instan bisa melahirkan generasi rapuh, tetapi iman yang sabar melahirkan generasi yang tangguh. Janganlah terjebak pada jalan pintas dunia. Ingat bahwa yang instan biasanya cepat hilang. Percayalah pada proses Tuhan. Jawaban doa mungkin belum datang, tetapi waktu Tuhan selalu tepat waktu. Latih kesabaran melalui doa, pelayanan dan pekerjaan sehari-hari. Jadilah teladan bagi keluarga sehingga nilai iman dan ketekunan bisa diwariskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, budaya instan hanyalah fata morgana. Tuhan tidak membentuk kita dengan cara instan. Ia memakai waktu ujian dan proses untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Perempuan yang mau melewati proses bersama Tuhan akan menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang kuat dan berharga di matanya. Dan dari hidupnya lahir generasi yang kuat dan takut akan Tuhan. Mari kita memilih hidup dalam proses Tuhan, bukan dalam jalan pintas dunia. Sebab janjinya teguh, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin atas firman Tuhan. Kiranya kita diberkati.